Oke, 1, 2, 3. Indonesia tanah yang subur, petani yang membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat berdiri sejahtera. Petani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, berarti penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia, Indonesia budaya sentosa, Indonesia tanah yang subur, pertanian yang membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat berdiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia, Indonesia budaya sentosa. Oke, terima kasih Mbak Lam ya. Terima kasih. Jadi kok malah lagunya jadi kayak mau jadi sholawatan. Aduh. Liriknya jadi berubah. Tak kira tadi mau jadi dangdut. Aku mau. Ayo gak apa-apa ya, beri semangat. Oh gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sesi terakhir dari Bapak Bayu. Mohon tepuk tangan Bapak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan diskusi dulu ya, sambil nanti saya kasih materi di dalam diskusi. Yang sampai sini temannya 3 orang. 1, 2, 3. Ayo, Mas, mikrofon depan Mas. Ini depan. Sabar, nunggu tampil dulu aja baru keluar Pak suaranya. Waalaikumsalam. Mungkin saya ingin menanyakan, saya itu ada tanah sekitar 300 meter persegi dan ingin memulai dari ayam, dan kebetulan sudah ada calon indukan Pak sebanyak 20 belas empat, jadi betinanya 20 dan nah mungkin untuk optimalisasi lahan yang seperti itu bagaimana gitu Pak, dan harapannya setelah saya bisa menyelesaikan yang 300 meter persegi itu, saya ingin entah sewa entah apa itu untuk ke latas 1.500. Mohon maaf Pak, dekat dengan rumah atau jauh dari rumah? Kalau tempat tinggal, jadi itu rumah saya yang dulu gitu Pak. Baik, dari rumah
rumah sekarang jauh? Sekitar 2 kilo, jadi 5 menit. 5 menit, baik, oke. Ada lagi kira-kira mau memegang mic, Pak? Mungkin ini terkait dengan kesehatan ibu saya, Pak. Jadi ibu saya itu sudah entah asma, entah PPOK gitu Pak, untuk sakitnya. Cuman juga bolak-balik ke rumah sakit, sudah sering juga masuk ke rumah sakit. Itu untuk menjaga kesehatan ibu saya itu langkah apa yang dikerjakan gitu? Usia berapa tahun? Usia sekitar 60 tahun. 60 tahun. Kendala yang sering muncul apa Pak kasusnya? Sesak Pak. Sesak. Terus badannya lemah gitu. Jadi sesak, di saat badan lemah itu akan timbul sesak Pak yang muncul. Baik. Dan itu aja mungkin yang perlu disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, begini, ketika kita punya rencana untuk membuka pertanian, goal awal tetap saya meyakinkan satu ya, cukup untuk keluarga. Kenapa saya ngotot untuk kata-kata cukup ini? Berapapun penghasilan Bapak Ibu, apapun pekerjaan Bapak Ibu, goal utamanya adalah cukup untuk keluarga. Karena itu saya minta tolong, bukan ambisi yang besar. Walaupun di dalam program pelatihan kita membawa orang menjadi miliarder. Miliarder itu jangan dikejar. Miliarder itu akan datang dengan sendirinya, percayalah. Kita akan dipaksa untuk menjadi besar, kondisi yang memaksa. Karena itu kata cukup untuk keluarga ini begini. Cukup yang pertama adalah cukup yang dimakan, yang dikonsumsi. Yang kedua, cukup untuk penghasilan harian. Kenapa saya ngotot di sini Bapak Ibu? Bangsa kita hari ini, percayalah, sedang mengalami krisis. Krisisnya adalah krisis penghasilan. Ya saya minta maaf ya. Besok ketika terjadi banyak pengangguran, semua orang orientasinya dan punya uang, tidak ada yang gaji. Terus yang kedua, kenapa saya harus ngotot di sini? Kita harus bangun fondasi yang paling kuat. Yang paling kuat itu cukup dimakan, cukup untuk hidup, cukup untuk kebutuhan harian. Karena itu saya harus ngotot ke situ semua. Kalau Bapak Ibu dalam jumlah besar sekalipun, percayalah, yang beli pasti turun jauh. Daya beli itu sudah mulai turun jauh hari ini Bapak Ibu. Beberapa teman-teman yang pegang franchise hari ini yang besar-besar, omset penjualan itu bisa turun 60%. Kalau sudah turun 60%, berarti menunjukkan daya beli masyarakat yang konsumtif mulai berkurang jauh. Karena itu semua akan kembali ke kebutuhan dasar. Jadi kalau Bapak punya lahan 300 meter, Mas betul ya, tinggal satu. Kalau Bapak punya lahan 300 meter, golkan nomor 1 adalah kita mencukupi kebutuhan kita dan kita mencukupi 1 RT saja. 1 RT ini penting Bapak Ibu. Percayalah, kemarin di awal kita sudah ajarkan, melayani 1 RT saja sudah besar. Kemudian yang kedua, ketika nanti kondisi ekonomi berat, berarti ingat baik-baik, harga-harga akan murah. Prinsip bahwa bertani adalah ibadah itu harus betul-betul kita pegang teguh. Jadi ketika nanti Bapak Ibu harga murah, daya beli betul-betul turun, kuatkan hati kita, lapangkan hati kita, kita sedang memberkahi orang, menolong orang. Motivasinya satu kampung itu kita gimana mereka bisa hidup layak dan hidup baik. Dan minta maaf, itu adalah ilmu tertingginya semua agama.
Bapak Ibu menjadi bapaknya satu RT, penyelamatnya satu RT. Ingat baik-baik, seperti zaman cerita Nabi Yusuf. Ini yang akan kita lakukan. Dan fase-fase inilah akan terjadi kejadian itu. Jadi karena itu sebelum kejadiannya ada, orang yang bijaksana akan mempersiapkan apa yang akan terjadi. Jadi tolong segera pulang dari sini, mulai lakukan, kerjakan. Percayalah Bapak Ibu, saya sendiri juga sedang sangat mempersiapkan kondisi ini. Ya memang terus terang kapasitasnya, karena kita sudah kapasitas beberapa kota. Yang kita jangkau bukan lagi ratus. Saya kejar targetnya setiap kabupaten antara 5 hingga 10.000 hektar. Karena apa? Kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Harapan saya cuma satu, di masa-masa itu apa terjadi 2027 hingga 2030, itu betul-betul kita masih bisa bertahan sebagai bangsa. Jadi tolong Pak, dari 300 meter ini Bapak mulainya kecil, ya tetap mulai kecil. Saya tidak pernah keluar dari sini 2-3 kali 3. Kerjaannya mulai yang simpel. Dan yang kedua, tolong jangan berhutang. Kalau sudah terlanjur punya hutang, kalau belum bisa nyicil, belum bisa kembalikan modal, bilang ke banknya, saya tetap tanggung jawab, minta waktu saja. Kenapa saya katakan itu? Kita tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya pernah Bapak Ibu kredit sepeda motor bayar 500.000 tidak bisa bayar, pernah. Tapi setelah itu ketika kita menata dengan kondisi baik, kita akan kuat kembali. Setelah ini basic selesai, minimal keluarga kita makan yang sehat. Kenapa harus makan yang sehat? Kalau makan terus salah makan jadinya sakit. Sakit itu biaya. Seandainya Bapak Ibu pakai BPJS sekalipun, percaya ketika satu keluarga satu aja yang sakit dan ada di rumah sakit, semua aktivitas terhenti kok. Apalagi yang sakit anak gitu, kan pasti nungguin. Transport bolak-balik biaya atau tidak? Biaya. Yang lebih parah lagi, penghasilan kita terhenti. Karena itu goalnya nomor 1, makan yang sehat, dilarang sakit. Minta tolong itu. Kemudian yang kedua, saya minta maaf, ini Bapak Ibu sudah di hari terakhir, masih seger badannya. Secara logika masuk akal tidak sih? Bapak Ibu pelatihan jam 7 sampai jam 11 malam, tadi malam sampai jam setengah 12, hampir setiap hari begitu. Harusnya capeknya minta ampun kan? Tapi Bapak Ibu kan tetap merasa fit kan? Cuma dari makanan. Minta tolong makanan dasar. Makanan di sini juga ada makanan mewah, semua sederhana, biasa, yang mau juga makan tiap hari. Kalau itu yang kita persiapkan, bahan-bahannya itu tolong disediakan, semampu kita bisa memproduksi. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil ini kan pekerjaan ini kan cuma maksimal 1 jam deh per hari. Kalau kita kerjakan 300 meter, ini gunakan untuk sayur. Karena sudah ada ayam, berarti tolong harus ada kolam. Kenapa kolam? Minimal kolam bisa untuk asuh. Kalau lahannya cuma 300 meter, tanam jagung madura kan tidak mungkin. Berarti potensi kita dapatkan pakan ayamnya dari mana kalau begini ceritanya? Dari limbah rumah tangganya 1 RT. Ayamnya harus makan LRT. LRT-nya dalam 1 RT. Tidak boleh dipaksakan jumlah terlalu banyak. Jadi walaupun Bapak Ibu kepingin besar, jangan keburu-buru jadi besar. Dinikmati dulu, dimentokkan dulu. Jadi kalau boleh asumsi saya begini, target 1 RT seandainya kemarin saya katakan 50 kakak, berarti ayam maksimal yang kita pelihara adalah 200 ekor per bulan.
Untuk mencapai 200 ekor per bulan, karena Bapak sudah punya 20 induk betina, maka 20 ini saja sudah menghasilkan 80 per bulan. Dari 80 berarti ini potensinya tinggal naik maksimal di angka ya 50 ekor. Kalau kita planning 50 ekor per bulan, berarti berapa luas kandang kita? Ini yang harus kita prepare. Kandang itu Bapak Ibu, satu kandang, ini begini konsep kita. Kita ada 4 tingkat, panjangnya 2,4, lebarnya ke sini 1,2, tingginya 2 meter. Kalau ayamnya masih 0 sampai 1 bulan, itu satu kotak ini, satu kotak 1,2 kali 2,4, ini bisa berisi 200. Setelah 200 kita isi 100. Setelah 100 kita isi 40. Nah, berarti satu kandang Bapak Ibu total populasi ada berapa? Ini 0 sampai 1. Ini 1 sampai 2, 2 sampai 3. Seandainya ayam kampungnya bukan ayam kampung pedaging, ayam kampung desa. Ayam kampung dan jenisnya tidak terdaftar. Ini 3 sampai 4. Oke ya. Logikanya begini cara itu. Kandang ini cukup 2 biji. Karena target kita, target kita 200, berarti ini cukup 1 biji. Ini 2 biji. Ini berapa biji berarti? 5. Berarti kita butuh kandang berapa banyak Bapak Ibu? Nah, saya jabarkan. Seandainya ini kandang nomor 1, kita jangan taruh sini deh. Flatnya kan begini satu kandang. Ini kan 40, total berapa? 250. Kalau kita tiap bulan anggap deh 200, berarti kita butuh kandang minimal berarti 4 biji. Berarti berapa luas tanah yang kita butuhkan? Begini, seandainya ini kandang tanah kita plan, plotnya begini, panjangnya 2,4, seandainya 1, 2, 3, berarti ketemu berapa ini? 7,2 ya. Kesininya 1,2, ini jalannya 1 meter, jalan lagi 1 meter. 1,2. Karena kita cuma butuh 4 biji, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah clear. Berarti ukuran kandang kita 7,2 kali 3,4. Induknya di mana? Induknya taruh di sini sama dilepas di jalan. Berarti total kandang hanya 7,2 kepada 8 meter kali 4 meter. Itu untuk kandang. Dan dengan kandang 8 kali 4, kita bisa produksi per bulan 200 ekor. Besar atau kecil kandangnya? Kecil. Jadi dari 300 meter tolong buat ini. Terus yang kedua, kalau kita mengharapkan dari limbah saja, Bapak Ibu kan tetap pakai dedak padi kan. Kalau seandainya kesulitan dapat dedak padi, di mana fermentasi agak basah tapi langsung, berarti separuh Bapak Ibu gantikan dedak padi dengan nasura. Pakan yang kita butuhkan per bulan adalah per hari adalah 200, per bulannya kan kali 4 ketemu 800 kilo dibagi 30, per hari 30 kilo. 15 kilo tolong gunakan dari Asola kalau kepengen gratis. Supaya setiap hari saya dapat Asola 15 kilo. Berapa lahan yang saya butuhkan? 15 kali 8, 120 meter persegi. Karena lahan kita terbatas, buat kolam bertingkat. Ini area kolam, Bapak Ibu. Area kolamnya, kolam itu Bapak Ibu perlu filter.
perlu dipakai filter akuarium betul Pak. Tolong di sini kasih tempat untuk pengembangan filternya. Jadi boleh pakai tong, boleh pakai cor, boleh. Jadi kolam yang kita butuhkan total kan 120 meter persegi. Anggap aja 10 kali 12. Oke ya. Nah, 10-nya ini disekat begini Bapak Ibu untuk filter airnya. Kalau boleh kolamnya jangan terlalu kecil. Kolam ini boleh dalamnya minimal 1 sampai 2 meter. Ini kolamnya. Tujuannya apa? Kolam ini Bapak Ibu pelihara nila. Asolannya lupakan aja di atasnya pakai paralon. Jadi ini paralon, kemudian dikasih ini paralon untuk kotak ini ya. Terus kasih jaring kecil aja pendek ini supaya ikan nggak makan, tapi bawahnya bisa ada ikannya. Kemudian kalau mau irit lagi di tingkat begini, atas asola sama filter, yang di bawah juga ada asola. Tujuannya apa? Yang di filter ini kalau bisa kasih cacing. Cacingnya nggak usah dikasih makan. Cacingnya makannya dari kotoran kolam yang dinaikkan. Kemudian kotoran ayam boleh juga ditambahkan di sini. Sehingga apa? Ikan kita bisa gratis makannya. Dan yang penting lagi asola. Nah, dengan cara ini saja keluarga Bapak Ibu sudah cukup tidak untuk makan? Sudah lebih atau belum? Ingat baik-baik. Usaha pertama kali goalnya adalah hanya cukup. Kemudian yang kedua berarti sisa tanah kita 300 dikurangi 120 dikurangi 40 meter saja. Berarti dikurangi tinggal 140 meter. Inilah untuk sayurnya. Sayur ini kita pakai melayani 1 RT saja. Kemudian yang kedua, ayamnya melayani 1 RT, telurnya melayani 1 RT, sudah cukup. Nah, jangan dipaksakan dulu, tolong kerjakan ini. Jalan ini 1 tahun saja. Bapak Ibu sudah terkenal. Minta maaf ya, jalan ini 1 tahun saja. Bapak Ibu sudah terkenal sebagai apa? Petani organik. Rumahnya Bapak Ibu jadi apa ini? Tempat belanja ya? Tempat belanja. Orang nanti kira-kira mintanya banyak atau sedikit? Macam-macam enggak? Tolong jangan termakan, tergoda oleh permintaan. Jadi kita selalu underdog, melayani dari keterbatasan. Saya punya satu prinsip Bapak Ibu, mulailah dari apa yang kita punya hari ini. Mulailah dari apa yang kita miliki hari ini. Dan ketika ini jalan terus-menerus, permintaan akan banyak sekali, godaan akan banyak sekali untuk segera kepengen besar. Dan tolong jangan dibesarkan. Bapak Ibu senang mana? Keliling menawarkan atau diantri pembeli? Diantri. Tapi tolong ya, ketika diantri tidak boleh sombong ya. Kalau diantri kan dibutuhkan kan. Tolong tidak boleh sombong, tetap rendah hati, tetap melayani dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, ketika sistem ini sudah jadi, Bapak Ibu saya jamin punya banyak murid. Orang-orang akan sering duduk, sering ngobrol, sering semuanya. Kalau saya perkirakan dengan luasan ini, sayur segampang mungkin anggap aja 140 meter, kalau dibagi 30 ketemu berapa Bapak Ibu? 40 meter kan sehari ya, 4 meter ya, 4 meter per hari. 4 meter ini Bapak Ibu sudah cukup untuk melayani, tapi kurang. Nah, ketika kurang, ingat kata-kata saya, tanah akan datang sendiri. Di kamplingannya Bapak Ibu, di perumahannya Bapak Ibu, banyak tak tanah yang masih kosong? Banyak. Kalau Bapak buka tanah lagi, Bapak operasional cost belum kuat, biaya masih belum kuat, Bapak pasti akan keluar investasi lagi. Berbeda ketika ini sudah jadi, ini sudah punya penghasilan harian nih, walaupun cukup untuk hidup. Kemudian kalau ini sudah settle,
Pekerjaan di sini tuh maksimal 2 sampai 3 jam. Saya dulu Bapak Ibu 1005 itu saya kerjakan sendiri. Pagi 1 jam, sore 2 jam. Itu sudah cukup. Nah ini pun sama, kerjakan begitu. Nanti muridnya Bapak Ibu lah yang akan menambah tangan Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu mulai jadi bapak di sini. Ada orang, ada tanah kosong, ayo dikerjakan sama-sama. Bapak Ibu yang mentor, Bapak Ibu yang akan menjadi tim marketing yang membantu menjual kayu. Kalau saya punya prinsip satu, kalau kita bisa membantu jualkan seandainya markup 10%, orang masih ikhlas kok. Betul atau tidak kira-kira? Seandainya dari petani harga 1 kilo 5.000 udah sayur, Bapak Ibu jual 5.500 sampai 6.000, wajar atau tidak? Pembeli tahu, kasih tahu. Karena apa? Jasanya Bapak Ibu ngajari mereka. Berarti 10% sebagai pengajarnya, sebagai bapaknya. Dan tugas Bapak Ibu satu, ingat baik-baik. Kita Bapak Ibu tambah tua, ingat itu baik-baik. Goal kita adalah passive income. Ciptakan passive income itu dari mana? Anak-anak yang kita ciptakan. Saya bisa punya passive income karena saya punya banyak anak. Setiap kota saya punya anak yang menjalankan program. Untungnya sedikit, tapi kalau dipikul 100 orang ringan atau berat. Kayak kemarin saya katakan, tugas kita jadi bapak. Bisa atau tidak kira-kira di sini? Bapak Ibu bayangkan kerjanya berat atau santai? Ingat baik-baik, tugas kita hanya mengajar, mendidik, menularkan ilmu, dan menularkan kehidupan. Kalau dengan konsep begini Bapak Ibu, memang bukan orang yang ambisi, bukan orang yang kepingin melompat, orang yang selalu santai. Bisa bayangkan tak santainya kehidupan ini? Bahagia enggak kira-kira? Hidup dengan anak, dengan istri di rumah, Bapak Ibu bisa mendidik mereka. Pagi, siang, sore, malam kita cuma di rumah. Dan minta maaf. Ini yang paling ditakuti oleh Tuhan. Saya ulangi. Ini yang paling ditakuti oligarki. Kenapa paling ditakuti? Karena apa-apa tidak goyang. Karena apa-apa tidak ambisius. Karena apa? Goal kita cukup. Seandainya saya total kalau ini dari ayam aja Bapak Ibu 200 kali 40.000 sudah dapat 8 juta. 8 juta kerja apa tuh Bapak Ibu? Mau pekerjaannya cuma main dengan ayam di rumah. Betul kira-kira. Saya minta maaf. Mulai dari sini. Ketika di pondasi ini kuat, ini pondasi. Ini belum main investasi. Ini masih pondasi. Ketika di pondasi Bapak Ibu rumah tangganya sudah kuat. Ini penting, saya tunjukkan ini. Kenapa saya buat program 1005? Ini loh alasannya. Pertama kali kan 300 untuk saya, untuk penghasilan harian. Saya dulu target saya itu Bapak Ibu, setiap rumah tangga itu banyak yang tengkar, banyak yang cerai, banyak yang terjadi keluarga yang tidak bahagia gara-gara cuma uang makan, uang belajar, dan uang sekolah, bayar listrik. Cuma ini. Saya terlalu lama tinggal di desa. Setiap keluarga masalahnya cuma di sini. Suami istri tengkar gara-gara apa? Tidak cukup untuk belajar. Akibatnya kalau di desa Bapak Ibu banyak keluarga-keluarga miskin itu hutang Bang Dedel, tahu tidak Bang Dedel? Bang Haya itu dipakai untuk apa? Hanya untuk makan. Saya minta maaf, tempat kami Bapak Ibu yang saya bangun di hutan itu semua, itu tempat pelarian. Yang saya tampung di sana adalah orang-orang yang punya hutang yang tidak bisa bayar, sampai rumahnya disita. Itu tempat kami.
Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, kumpulan saya siapa? Orang-orang yang sudah terbuang. Dan mereka bisa hidup di sana bahagia. Saya bilang ke tukang tagih hutangnya, mereka pasti bayar, tapi jangan dipaksa. Banyak orang akhirnya lari ke luar negeri. Beberapa daerah, Bapak Ibu, saya minta maaf, gara-gara hutang piutang ini selalu banyak yang gantung diri. Dari sanalah muncul, dan harapan saya satu, Bapak Ibu tolong jadi contohnya. Di daerahnya Bapak Ibu ada nggak kasus-kasus seperti itu? Karena mereka ketemu jalan buntu. Dan itulah kita sebagai penyelamat. Pekerjaan ini sepele atau besar sih Bapak Ibu? Sepele. Goal saya dulu sebenarnya dari sini targetnya cuma 1,5 juta, 1 sampai 1,5 juta. Supaya apa sih? Anak-anak kecil itu masih bisa sekolah dengan bawa uang saku, masih bisa bayar listrik, masih bisa hidup tiap hari. Coba bayangkan, kalau ada pegawai kerja di luar kota, jadi tukang, jadi apa, dengan gaji yang aja 3 juta, 4 juta, betul kan ya? Di tempatnya dia kerja butuh makan ya? Makannya aja sehari tidak cukup 50.000, paling irit udah 30.000, betul atau tidak? Yang dikirim pulang tinggal 2 juta, betul atau tidak? Dibelain terpisah dengan keluarga, 2 juta di rumah cukup tidak lepas kan? Nah kalau cuma begitu ceritanya, kenapa tidak kita usaha saja di rumah, kerja di rumah? Selama ini orang selalu tidak punya pandangan ke sini karena kepengennya uang besar. Karena itu saya katakan, jangan pernah kepengen jadi orang kaya. Kalau kepengen jadi orang kaya, tidak akan pernah kaya. Terus caranya gimana? Bertanggung jawablah dari yang paling kecil. Saya butuh Bapak Ibu, Bapak Ibu bos, jadi pengusaha, jadi semua. Tolong satu saja bidang, buat yang dari kecil, supaya orang bisa melihat Bapak Ibu bukan bos. Ini loh dari yang kecil. Yang kemarin saya pernah cerita, saya punya teman, konglomerat. Kemarin penghasilannya per hari 5 sampai 10 M sehari. Pekerjaannya dia cuma ngitung uang. Jam 11 malam seluruh kantor tutup, store ke dia harus ngitung sampai jam 3 pagi kadang-kadang. Habis itu baru di store dia Pak. Senang nggak pekerjaan begitu? Bahagia atau tidak? Sudah over nggak uangnya? Dan komitmennya dia cuma satu, dia tidak punya hutang sepeser. Salah satu orang terkaya di Sulawesi. Percayalah, di rumahnya dia, di lantai 3 Bapak Ibu, ini isinya sayur, ini isinya ayam, plus kolam ikan. Di lantai 3-nya. Setiap hari, sesibuk apapun dia, nyirami sayurnya, ngasih makan ayamnya. Dari ayam berapa banyak? 10. Sekarang sudah jadi ratusan karena tempatnya tidak cukup. Ayam itu setiap kali netes dibagi-bagikan ke orang-orang. Tahu kalau cerita ke saya, apa yang paling membuat dia sedih? Uangnya dibagi apa? Ayamnya dibagi-bagikan ke orang. Harapannya orangnya juga ikut pelihara ayam. Setuju atau tidak? Ketemu orang-orang gitu diapakan ayamnya? Dijual. Habis dijual dapat uang, makan enak. Betul atau tidak? Ini budaya miskin yang keren. Gaji Bapak Ibu bertahan berapa hari? Kadang itu sekarang gajian, terus yang sudah tertulis itu daftar ke kebutuhan, seolah-olah secepat mungkin harus dihabiskan. Itu sudah mental miskin. Karena itu saya harus merubah mental ini, mengupayakan setiap hari harus punya penghasilan. Kalau Bapak Ibu setiap hari penghasilan 50.000 sampai 100.000, mau habiskan atau tidak kira-kira? Pasti rasa sayang.
rasa enak kalau dihabiskan, diinvestasikan, mulai ditabung. Dan budaya inilah yang harus kita ambil. Memang data menunjukkan 98% adalah konsumtif. Kalau punya uang segera dihabiskan. Hanya 2% orang yang dia bisa investasi. Karena itu ada satu orang mengatakan, saat ini seluruh kekayaan Indonesia ini dijual, dibagi rata ke seluruh rakyat Indonesia. Hanya butuh waktu 1 tahun. Yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Ingat baik-baik, dulu ada kampung miliarder, pernah dengar? Daerah Cepu, Bojonegoro, betul? Begitu dapat uang banyak, rumah langsung megah semua, betul? Mobil langsung penuh semua, betul? Tidak sampai 2 tahun, 3 tahun habis. Kenapa? Mental. Yang saya ajarkan di sini jadi petani adalah jadi petani yang bermental benar. Saya kepengen merubah yang tidak mungkin. Apakah yang tidak mungkin itu? Dari konsumtif ke produktif. Itu mental. Saya sendiri mengalaminya berkali-kali. Saya cerita, 3 tahun saja serius mengerjakan ini, pasti jadi miliarder kalau rezekinya ya, rezeki walau-walau ya. Tapi kalau kepengen dapat rezeki, kuncinya cuma satu, dikasihani oleh Gusti Allah, dikasihani oleh Tuhan. Supaya apa? Rezekinya itu kerasa. Bapak Ibu percaya enggak kalau di bumi ini ada karma? Percaya atau tidak? Uang yang kita makan, jangan pernah makan uang, salah. Uang yang kita dapat untuk beli makan sebelum kita mati, itu pasti diminta pertanggungjawaban. Karena itu saya sering kali, saya obati orang Bapak Ibu. Penyakit ini pasti pekerjaannya ini, itu sudah jelas. Penyakit diabetes pekerjaannya siapa? Dia minta maaf. Banyak kepala sekolah di akhir hidupnya sakit diabetes parah. Kalau yang kepolisian paling banyak stroke. Serius. Ini serius Bapak Ibu. Bukan karena data saya menunjukkan itu. Karena apa? Uang yang kita makan diminta pertanggungjawaban, diberi kesempatan untuk tobat. Karena itu saya mengatakan, daripada sakit, siapa yang bisa mengubah ini? Petani. Petanilah yang bisa mengubah ini. Dan boleh saya katakan, kalau kerjaannya Bapak Ibu habis ini, orang beli makanan itu tidak punya uang, tolong Bapak Ibu nanti jual, harganya tidak boleh mahal. Tolong dijual murah. Kenapa murah? Bapak Ibu pakai modal tidak segini sih? Modalnya besar atau kecil? Pasti untung kan? Tapi tolong, kesempatan inilah dipakai jadi berkah di tiap-tiap desa. Dan yakin, kalau Bapak Ibu melakukan ini, berkahnya dikeroncong. Saya punya pekerjaan Bapak Ibu. Pekerjaan saya ini kalau bagi orang lain dibilang saya ini kata-kata sombong. Coba bayangkan, saya punya pekerjaan yang menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Keren kan? Jadi saya takut diperiksa pajak. Karena itu setiap uang saya harus habiskan supaya tidak punya uang di rekening. Perputaran uang saya kecil tapi banyak. Karena itu saya harus habiskan. Untuk apa? Bangun tempat training, bangun si tokoh-tokoh pertanian. Dan kondisi sekarang dalam urgen-urgennya ekonomi kayak gini, saya pakai bangun kemitraan. Ini untuk khusus Mataraman. Mataraman itu Ngawi, Madiun, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, ya, Nganjuk. Ada enggak di sini? Kalau mau bermitra untuk tanam padi, tanam jagung, silakan daftar di admin, Pak. Kita akan buat kemitraan, target kita 20.000 hektar. Untuk menyangga
ketahanan pangan. Ketika besok pabrik pupuk saya launching, satu pabrik pupuk ini ternyata saya kemarin bisa hitung 5.000, ternyata salah hitung. Cuma mampu 2.000 hingga 3.000 hektar sekali produksi. Saya memproduksi sebagai dulu, tapi saya minta tolong, saya tidak kuat sendiri. Bapak Ibu saya minta tolong untuk ayo kita sama-sama di desanya masing-masing. Goal para bupati teman-teman kita ini 20% gunakan full organik. Jadi kalau seandainya satu kabupaten itu kurang lebih di angka 200 kali 300 ada 60.000 hektar. Berarti target kita itu setiap kabupaten itu ada sekitar ya, minimal 10.000 hektar. Jadi dengan 5 kabupaten target kita besar adalah 50.000 hektar. 50.000 hektar sudah nyolong untuk nasional. Tapi saya minta maaf, bukan saya yang kerja lagi. Saya buatkan satu contoh. Mari para pengusaha, ayo kita bantu rakyat. Pemerintah sudah judek dengan caranya. Saya kasih contoh ini yang ada di Ponorogo. Satu kecamatan ini Bapak Ibu, kecamatan Buda. Ini ada sapi total kemarin sekitar 15.000. Sekarang jatuh tinggal 8.000 ekor gara-gara PMK. Hilang 7.000 ekor. Dan ini jadi masalah nasional. Isinya demo terus-menerus. Akhirnya Dinas Lingkungan Hidup ngobrol, kita ngobrol, minta solusi ke kita, gimana cara nyelesaikannya. Ada investor juga gila. Mereka sudah ikut, mereka mau bangun muda katanya untuk kecamatan ini. Paling anggaran totalnya cuma habis 5M. Sekarang saya mau tanya, kalau yang ngasih 5M ini negara, berhasil tidak menyelesaikan masalah ini? Tidak berhasil. Jadi uang bacaan, betul atau tidak? Tetapi lingkungan hidup bekerja sama dengan kita kelola sama-sama. Kita tampung, kita buat cacing, kotoran sapinya. Sekarang alhamdulillah sudah setiap bulan 4,5 ton cacingnya. Berarti makanan cacing, kotoran sapi yang kita butuhkan setiap hari 4,5 ton. Kita belum 100% mencover yang 8.000 ini, tapi sudah hampir 5.000 ekor sapi sudah tercover. Limbah 5.000 ekor sapi selesai. Tinggal 3.000, karena ini rumahnya agak jauh-jauh. Nah, saya minta tolong ke depan, Bapak Ibu tidak perlu buat yang besar, mulai dari yang kecil. Saya komitmen karena pelatihan ini sudah jalan tahun yang kedua, tahun yang ketiga stop pelatihan. Tapi saya akan ngemis ke pemimpin daerah. Saya minta tolong Bapak Ibu supaya disupport. Jangan minta anggaran, jangan minta bantuan bikin malu saya. Gunakan dari apa yang ada. Paham maksud saya? Jangan minta bantuan ke siapapun, termasuk ke pemerintah. Kita mau dibantu Pemda karena uangnya kecil, tapi saya katakan saya tidak mau makan uangnya Pemda. Saya ingin buktikan satu, tanpa APBD, tanpa APBN, kita rakyat Indonesia masih mampu. Setuju atau tidak? Mulai dari yang kecil, Pak, dari 300 kerjakan. Ketika Bapak mengerjakan ini, Bapak akan membuat pemerintah, minimal pejabat daerah tobat. Serius, berapa triliun uang yang dibantukan ke rakyat Bapak Ibu? Hasilnya apa? Betul atau betul? Dana desa ini bingung kepala desa ngaturnya, yang walaupun cuma 1M. Itu loh akhirnya bingung, sakit takutnya dipakai bangun pagar gitu. Betul atau betul? Terus hasilnya apa? Ubah ekonomi apa? Sekarang sudah di stop, tidak boleh pakai jam bangun. Ketahanan pangan minimal 20%, dibangun koperasi merah putih. Lebih punya. Kemarin teman-teman pimpinan-pimpinan koperasi merah putih sudah datang.
Setiap desa ada 105, setiap kabupaten 150 koperasi. Kerja apa? Bingung. Akhirnya kemarin sudah kita beri konsep. Dan kemarin review dan itu sudah bisa menyelesaikan minimal satu. Sampah selesai, penghasilan harian selesai, minimal berputar. Dan siapa yang bisa mengerjakan? Bapak Ibu. Tapi tolong ya, komitmen sama-sama ya, jangan terima bantuan, setuju atau tidak? Mulailah dari uang sendiri. Apa bedanya? Uang yang kita terima itu candu. Kalau biasanya dapat gaji itu kan pokok kerja. Betul atau tidak? Yang penting saya kerja, perusahaan itu atau mikir atau tidak? Tidak, yang penting saya dapat gaji. Ketika Bapak Ibu menjadi pengusaha, mikir sendiri enggak? Dan lebih tanggung jawab enggak? Karena takut rugi ya. Tolong mulailah dari yang kecil. Kalau sudah sampai level ini selesai, percaya yang membuat besar adalah waktu. Setuju Pak ya? Mulai goalnya tidak usah muluk-muluk. Anak istri saya bahagia dan Bapak Ibu juga bahagia. Ini mimpi semua orang. Bisa diterima? Baik, dari belakang, mari dari mana? Belakangnya, mari ya. Mikrofon. Ini minta maaf Bapak Ibu ya, tempat kita belum bisa tunjukkan semuanya karena proses pembangunan ya. Insya Allah 2 bulan ke depan sudah jadi. Bapak Ibu nanti barometernya satu, jangan lihat tempat saya yang lain. Kalau lulusan dari Malang, kita sama-sama stop dari nol. Paham maksud saya ya? Setiap tempat pelatihan saya mulai dari nol. Mari, ya oke. Sudah oke. Nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perkenalkan, saya Muhammad dari Malang. Alhamdulillah Pak. Saya kenapa ikut pelatihan ini? Sebelum saya kenal Pak Bayu, saya itu selalu mengejar rezeki. Tapi rezeki yang saya kerja justru tambah lari. Iya, fata morgana Pak. Iya. Akhirnya sampai ini Pak, sampai apa? Kecepit menurut saya. Saya mengharapkan setelah kenal Pak Bayu ini, saya justru akan dikejar oleh rezeki. Karena Allah sudah berkata, jadi rezeki itu datangnya tidak disangka-sangka dan dari arah yang dari segala arah gitu loh. Nah ini pertanyaan saya ini, saya itu sebelumnya itu membuat POC kan. Karena saya itu sebelumnya itu selama COVID itu kan di kampung itu sudah nggak boleh keluar kan. Saya di rumah nyoba-nyoba buat VOC. Tapi VOC yang saya masukkan ke tanaman itu tidak begitu baik gitu. Nah, setiap saya itu minta anjuran dari itu apa dari BPL pertanian, dari orang yang ngerti, itu harus dicampur tetap dengan kimia. Nah, VOC sekarang ini di rumah itu mungkin ada 20.000 liter. 20 ton Pak ya. Ya, terus setiap tetangga itu ada resepsian, ada selamatan, itu lerinya mesti saya kumpulkan. Itu juga ada hampir 2.000 liter. Tapi sudah saya campur dengan molase sama dekomposer. Dekomposer dari laboratorium Pandaan itu. Saya pernah pelatihan di situ juga. Nah, akhirnya dengan tahu tentang konsepnya Pak Bayu ini akhirnya saya tahan dulu gitu loh. Bagaimana cara mengolahnya ini? Mau dijadikan apa? Iya. Mau dijadikan apa? Ya itu saya tanya
Soalnya nanti kalau ke pupuk horti atau kompos cair itu kan ada molasenya juga, ada dekomposernya juga kan lebih. Terus yang kedua tadi Pak Bambang itu ngomong tentang katalis itu ada dari limbah empon-empon, Pak. Iya. Nah di sana itu ada pabrik itu menggunakan pon-pon, sampahnya itu dibuang. Itu juga banyak, soalnya itu pabrik rokok. Jadi ada Pas Jaya, ada rokok pabrik CKU kan. Dan baru. Iya, itu teman saya kan kerja di situ, kadang itu diambil langsung dibawa ke kebunnya, itu nggak diolah. Nah itu bagaimana nanti kalau bisa diambil untuk bahan katalis. Terus yang terakhir ini kotoran kelelawar ini saya punya itu dibuat bagaimana gitu? Berapa banyak? Ya 7 kintalan. Ini asli atau pasir, Pak? Asli, Pak. Soalnya saya punya teman, kan saya kan Malang Selatan, Pak. Jadi waktu itu orangnya itu kirim ke Sidoarjo katanya dulu. Akhirnya sana mandek, terus akhirnya numpuk di goa gitu. Akhirnya saya tak beli, terus akhirnya dicari. Dapat harga berapa, Pak? Per karung 50.000. Isi beratnya? Ya sekitar 40 kilo. Beli lagi aja, Pak. Sudah, makasih Pak. Makasih. Begini, Pak. Yang pertama tadi punya POC 20 ton, Pak ya. Terus punya lagi 2 ton. Ini lebih. Terus dekomposer. Bapak Ibu, sebelum kita membuat pupuk, kita harus tahu dulu mau buat apa. Ini ceritanya. Banyak orang bisa buat pupuk, bingungnya satu, nggak bisa jual. Bapak Ibu bisa jual kalau apa? Kalau sudah laboratorium. Laboratorium itu bukan berapa persen NPK, kandungan apa, itu nomor 10. Saya sekarang diserang orang-orang kritikus yang mengkritik saya. Kita kan baru pupuk urea, betul ya? Mereka kan berkata ini berapa persen? Kenapa kandungannya segitu? Ini saya sebutkan. Untuk masuk SNI, Standar Nasional Indonesia, kandungan NPK terendah adalah 2%. Saya kasih triknya. Untuk pupuk padi kita butuh 1,5 ton. Berarti N-nya ketemu berapa kali 2%? Sekarang perbandingan yang kedua. Bapak Ibu pernah beli urea? Berapa persen urea itu? 46% kan? 1 hektar berapa kintal? Harusnya urea cuma 2 kintal. Kalau 200 kilo dikalikan 46%, berapa kilo ketemunya? Pertanyaan kedua, apakah nitrogen dari kimia ini langsung bisa diserap oleh tanah? Kenapa nitrogen yang dari pupuk organik lebih mudah diserap oleh tanaman walaupun jumlahnya lebih sedikit? Ini terserapnya Bapak Ibu maksimal 50%, maksimal. Sehingga dari 90 kilo ini paling ketemu 40 kilo yang bisa diserap. Sedangkan dengan cara organik, Bapak Ibu punya 30 kilo nitrogen, dilengkapi dengan unsur makro dan mikro, dan itu membuat tanaman lebih bagus. Ini yang padatnya, belum ditambah yang cairnya sebanyak 50 liter. 50 liter ini setara dengan 500 kilo urea. Karena itu saya katakan, buat pupuk organik yang setara dengan pupuk kimia.
Dan minta maaf Bapak Ibu, jujur saya katakan, ilmu ini mahal sekali. Betul atau betul? Ini loh Bapaknya sudah belajar di Pandaan juga, ya Pak ya. Belum ada orang yang berani membuat pupuk organik setara pupuk kimia. Saya memang kalau ngomong di sosial media begini kayak orang buja Bapak Ibu. Karena teori saya kan ngawurisasi, betul atau tidak? Sejujurnya saya tidak pernah ngawur. Semua sudah saya hitung. Untuk buat SOP yang nanti Bapak Ibu terima, itu bukan asal Bapak Ibu. SOP itu dengan berbagai macam pertimbangan, berbagai macam analisa. Coba bayangkan, ketika ada orang berani mengkritik saya, apakah pupuk organiknya BSM, apakah sudah dijilatkan dan sebagainya, kita selalu jilat. Yang kedua, begitu dia ngomong gitu, langsung disikat oleh anggota yang lain. Saya ngajarinya satu, Bapak Ibu tidak usah lihat laboratorium, terlalu mahal, betul atau tidak? Lihat apanya yang paling penting. Saya dibully banyak orang di sosial media, dikatakan pembodohan dan lain sebagainya. Saya tersenyum. Kenapa? Yang paling suka protes biasanya orang yang lebih bodoh. Anak kecil tahu tidak anak kecil? Bapak Ibu coba ajari fisika gitu, dimarahin tidak sama anak kecil? Anak nggak ngerti kok komentar, betul atau tidak? Karena itu saya tidak pernah respon apa-apa. Dan tidak pernah lama. Anjing berlalu kafilah kebalik. Pak, jangan takut. Anggap aja yang sudah Bapak lakukan benar. Cuma belum waktunya. Itu saya pakai itu Pak, kencing kelinci sama kambing. Tidak apa-apa, itu kan korban yang lama Pak. Itu juga saya yang ngajar, tenang saja. 15 tahun lalu saya sudah ngajar buat POC, tapi levelnya belum. Karena itu organik Indonesia belum berkibar. Mulai zaman Pak SBY Pak, saya ini ajudannya Pak Fadil Pak, yang membuat salah satu Gorontalo Provinsi jago. Level saya waktu itu sama dengan Bapak, masih di POC. Waktu itu di Indonesia ini ada 3 orang. Yang pertama EKD, itu penyuluh pertanian. Yang produk kalau dijamin tetesnya bio-bio itu. Ada satu lagi Pak David dengan saya yang ada di Gorontalo. Pada waktu itu kita sudah punya ilmu tertinggi Bapak Ibu, riset kita. 1 hektar itu, jangan sakit hati loh ya. Saya ngajari Bapak Ibu paling dasar 1,5 ton. Besok kalau sudah siap pada waktunya, 1 hektar cuma butuh 150 mili. 1 liter 2 tetes. Tapi tunggu tanahnya baik dulu. Biaya per hektar maksimal cuma 200.000. Ini masih saya simpan, mungkin saya launching tahun-tahun mendekati tahun 2030 kalau mau jadi perang. Pupuk nutrisinya 1 hektar cuma butuh 2 liter. Sudah, ini nanti biaya pupuk per hektar maksimal di angka 500.000. Tapi sabar, saya tidak mungkin bisa produksi sendiri. Bapak Ibu tolong buat, mulai sekarang nabung sampah. Tidak bisa jual, itu biasa. Sudah berapa tahun? Oh, belum 1 tahun lagi selesai. Saya dulu nabung pertama juga 3 tahun Pak, dan tidak bisa jual. Sekarang saya akan ajari Bapak berubah yang 20 ton ini jadi uang. Seandainya besok Bapak mau jual berapa rencananya? Kepinginnya aja. Sebenarnya tidak saya jual, tapi itu aplikasi kecil sendiri. Masa 20 ton Pak?
Kalau saya pengen jual, Bapak pengen jual harga berapa? 40.000. Tidak ada, seandainya kepengen jual gitu berapa Pak? 20.000 ya. Kalau 20.000 murah, gampang. Begini Bapak, harga itu menentukan kualitas. Yang rumus saya ini harga 100.000. Dosisnya per hektar cuma 2 liter. Sekarang kalau saya tanya dulu, Bapak kuatnya di angka berapa? Tinggal menentukan apa yang kita berikan. Bapak tadi kan sudah buat ZBT, sudah buat ZBTMI, sudah buat KCR. Sekarang yang Bapak punya adalah bahan dasarnya. Tinggal dijadikan apa? Nah, kalau Bapak Ibu tadi Bapak saya senang sekali punya kohe kelelawar ya, guano ya. Kelelawar itu apa sih Bapak Ibu? Kampret. Binatang yang makanannya apa? Makanannya pasti buah dan serangga dan buah. Betul. Kalau kita hitung proteinnya yang dimakan tinggi atau rendah? Kalau sudah punya kue kelelawar, kalau seandainya Bapak gunakan untuk 20 ton ini, rumusnya hanya 20% kue kelelawar ditambah VOC. Berarti kalau Bapak punya 700 kilo, berarti VOC berapa yang bisa dikalikan? Kali berapa kali kalau 20% kali 5 ketemu berapa? 3,5 ton. Karena itu saya sarankan kalau orang yang masih ada asal asli beli lagi Pak. Kemudian yang kedua, setelah dikasih guano, tolong dioksidasi. Oke. Siap Pak Ceri, Pak Ceri sini dulu Pak, saya kenalkan Pak. Sini maju dulu sini. Mari Pak Ceri sini. Ini sahabat saya Bapak Ibu. Dulu ikut pelatihan tidak pernah bisa masuk. Akhirnya dia kirim pasukannya 3 orang. Dan sekarang jadi penyelamatnya budaya. Boleh kenalan dulu sedikit ini Pak. Alasannya kenapa datang. Saya sambil ngopi gitu Pak. Mari Pak Jerry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jerry dari, sebenarnya saya tinggal di Jakarta Pak. Cuman tersesat dengan Pak Bayu. Tersesat bahagia, bukan tersesat ini ya, sedih. Ya, saya lagi ngelola kotoran sapi di sana, ada ribuan ekor sampai 7.000 ekor di sana. Saat ini kotoran sapi tersebut saya kelola menjadikan POC. POC yang mana dipakai biodigester, kita ada 200 kubik di sana. POC tersebut yang mana nanti kita akan bekerja sama dengan Pak Bayu untuk diberikan katalisnya itu yang katalis super lah dulu, yang mana nanti kita bisa sebar ke targetnya 2.000 sampai 3.000. Latar belakangnya apa ini Pak Jerry ini Pak? Ya, Pak. Ceritakan ke teman-teman Pak. Siapa tahu petambang akan banyak yang tobat nanti Pak. Saya sekolahnya di pertambangan. Saya kerja dari tahun 92 di pertambangan batubara sampai 2023. Jual ibu pertiwi Pak ya? Hah? Jual ibu pertiwi. Jual tanah air Pak. Tanah sama air jual. Jadi ya cukup lama tersesat, tapi alhamdulillah saya sekarang sudah bertobat Pak. Jadi bayar karma Pak sekarang. Bayar karma untuk memperbaiki tanah, untuk menyuburkan tanah. Dan ternyata baru 2 tahun saya berpindah ke pertanian ini, hati lebih bahagia Pak. Rasanya saya lebih seneng, lebih plong, nggak ada, walaupun terus terang dari segi duit sih nggak jauh Pak ya. Kalau dari segi duit itu batu-bara lebih enak Pak. Tapi bukan di situ kan kita hidup kan, bukan hanya nyari uang ya Pak. Jadi kebahagiaan juga itu yang kita pentingkan karena jadi ya itulah sekarang tersesat dengan Pak Bayu, tapi alhamdulillah saya senang. Oke, terima kasih banyak Pak Jerry. Hati-hati di jalan. Siap, terima kasih Pak. Saya berdoa Bapak Ibu,
kita boleh jadi penambang ya, tapi tetap bertanggung jawab. Kalau konsep penambangan sudah baik, sebelum ditambang topsoil ditampung, nanti setelah selesai baru dipulihkan. Tapi teorinya jalan, uangnya jalan, jadi tidak perlu aja. Ini yang jadi bikin masalah. Makanya saya berharap satu, ini mudah-mudahan yang penambang-penambang juga tobat. Karena apa? Setelah hasil tambang selesai, semua mangkrak. Dan saya salut dengan Pak Jaya tadi, kenapa? Tanah yang direklamasi, yang dipulihkan kembali, dari laporan Pak Durian sudah berbunga, alhamdulillah. Ya, masih belum 100% yang masih baru 25 hektar. Tapi setelah ini berhasil akan terus dilakukan. Saya berharap satu, kita tidak akan kalah, saya jamin. Walaupun di pertambangan itu banyak uangnya, tapi juga banyak celakanya. Karena itu saya berharap kita pulihkan semua. Saya lanjutkan ke pupuk ini. POC ini nanti Bapak akan buat begini konsepnya. Masukkan di tandon begini Pak ya, atau di tandonnya yang ada atau bak baru boleh. Kemudian lakukan oksidasi selama 14 hari. Sudah level ini aja. Bapak buat dari guano satu bagian. Yang kedua, Bapak bisa gunakan dari jeroan ikan. Jeroan ikan terbagus adalah jeroan ikan deep sea, laut dalam. Ini Pak, itu sudah saya kasih adik saya itu jual pempek di Malang. Itu limbahnya itu 40%. Dari apa? Dari mama ikan 1 kintal gitu ya, yang diambil kan cuma 60, ya. yang 40 buah. Oke. Itu akhirnya saya fermentasi, saya masukkan di sini. Oke. Dosisnya misalkan sampai 20% dari media. Kemudian lakukan proses oksidasi. Kenapa oksidasi Bapak Ibu? Oksidasi ini kita akan membuat bakteri 10 pangkat 13. Orang seringkali gunakan E4 ya, 10 pangkat 6. Tapi kita bisa gunakan sendiri dengan cara ini 10 pangkat 13. Kemudian yang kedua, setelah ini jadi, ini baru jadi bubuk. Harga Bapak jual itu tentukan dari berapa mili ppm-nya yang kita gunakan untuk pupuk. Seandainya saya kasih contoh, saya jual harga 100.000. 100.000 mahal atau murah Bapak Ibu? Mahal. Tapi dosisnya 1 mili per liter air. 1 hektar cuma butuh 2 liter, mahal atau murah? Jadi yang menentukan mahal atau murah adalah kualitas barang kita. Nah, setelah pupuk ini jadi, yang harus Bapak lakukan, ingat baik-baik di awal. Buat 3 kali 3 itu apa Bapak Ibu? Lubang kunci, betul ya? Lubang kunci itu adalah laboratorium. Kita tidak akan pernah bisa jual pupuk kita kalau kita tidak punya laboratorium. Laboratorium kita bukan mengecek kandungan. Laboratorium kita mengecek hasil produksi pupuk kita. Pupuk ini pertama kali dulu sebelum Bapak Ibu nikmati, sebelum saya launching, kita sudah bagikan di beberapa dinas pertanian. Semua orang ketika tahu bahannya, tahu buatnya, tahu caranya, semua orang nomor 1 tidak ada yang percaya. Ketika mereka uji coba dalam polybag, pertama kali keren, hasilnya buahnya bagus-bagus. Kalau seandainya Bapak Ibu di tempat yang tepat dengan dosis yang bagus, kubis itu beratnya 6 kilo Bapak Ibu. Sudah besar atau tidak? Yang keren lagi satu, umurnya maju 15 hari. Bukan mundur, maju. Harusnya 90 jadi cuma 75. Kemudian yang kedua untuk kentang. Kentang itu usia panen berapa? 3-4 bulan kan? Ini kentang di tengah jalan, jalannya mau kita bongkar karena kita mau jadikan jalannya mobil. Terpaksa kentang umur 60 hari kita panen. 1 jadi 15. Umur 60 hari. Semua orang nggak percaya.
Kemudian orang dinas minta lagi, ganti lagi. Medianya jangan pakai tanah. Satu-satunya itu diganti satu abu, satu pupuk, satu pasir. Hasilnya tetap sama. Karena dia pasir, P-nya tinggi, justru daun lebih bagus untuk tanaman-tanaman sayur. Karena itu saya minta tolong, Pak, rubah komposisi. Tidak perlu pakai katalis, boleh. Terus yang kedua, kalau Bapak punya limbah tadi, limbah jamu, Bapak tinggal kasih komposer atau kasih tanah dari rumus bambu. Biarkan aja. Buat tempatnya begini. Lebarnya tidak boleh lebih dari 1 meter. Karena kita butuh oksigen. Kalau ini tempatnya tembok, berarti Bapak harus kasih oksigen. Kemudian yang kedua dikasih para-para, seperti buat morti. Karena apa Bapak Ibu? Bakteri hidup itu perlu oksigen. Terus ditaruh aja, lupakan. Sampai dia menjadi tanah. Setelah dia menjadi tanah, itu sudah jadi bahan aktif. Saya sudah buka rahasia katalis, Pak Bambang itu ingatkan saya, Pak, katalis sudah 3 tahun, sudah waktunya dibongkar semuanya ilmunya. Kalau ilmunya sudah saya bongkar semuanya, Bapak Ibu tenang saja. Saya munculkan lagi katalis yang lebih sakti. Nah, saya aja Bapak Ibu belum baik. Dasarnya sudah saya kasih. Ketika saya sudah melepaskan, ilmu baru saya keluarkan lagi. Yang dosisnya kan lebih kecil. Tolong jangan ikuti saya ngejar waktu katalisnya. Paham maksud saya? Yang dasar ini loh, jutaan orang masih butuh. Kalau Bapak Ibu sudah lulus, harapan saya 3 tahun jadi miliarder. Itu posisinya Bapak Ibu sudah pengganti saya buat katalis di tiap-tiap daerah. Paham maksud saya? Ini kan SD-nya. Setelah SD lulus Bapak Ibu, penyakit kira-kira tambah berkembang nggak? Teknologi tambah berkembang nggak? Saya tambahkan lagi dosisnya. Jadi dosisnya bukan lagi nanti 1,5 ton, mungkin nanti tinggal 500 kilo per hektar pupuk jadinya. Tadi di akhirnya sudah selesai produknya. Di akhirnya kita cuma butuh 200 mili ditambah 2 liter. Sudah. Ini terakhir, belum waktunya. Ini mungkin tahun 2028 atau 29 nanti. Ayo ya, semua berlomba-lomba. Kalau sudah mulai buat katalis kan sudah punya biang semua nanti ini. Kan sudah bisa buat katalis sendiri-sendiri nih. Betul enggak? Setelah lulus itu tinggal nambah. Kondisi ini hanya bisa terjadi Bapak Ibu ketika tanah Bapak Ibu sudah sehat. Ketika tanah kita sudah baik, sudah pulih. Saya tunjukkan latar belakangnya. Kenapa saya menyembuhkan tanah butuh 3 tahun? Saya tunjukkan. Dulu saya suntuk Bapak Ibu, gimana memperbaiki kondisi tanah. Akhirnya, karena manusia diciptakan dari tanah, setuju atau tidak? Saya bisa mengobati manusia untuk rejuvenated, untuk memulihkan kembali semua organ. Gara-gara kondisi itu, tahu-tahu ada celing, berarti tanah saya akan buatkan untuk memperbaiki tanah, seperti saya juga mengobati manusia. Dari sanalah muncul katalis. Katalis ini sebenarnya Bapak Ibu bukan hanya masalah pupuknya setara dengan kimia, tetapi tanah kita disehatkan. Dan yang kedua, seluruh makanan yang Bapak Ibu makan, yang tanahnya dikasih pupuk yang berasal dari katalis, itu sama dengan per 50 gram sayur itu sama dengan 3 sampai 5 tetes gandum. Jadi gandum ini saya taruh di sayurnya Bapak Ibu. Jadi sedang saya lakukan penyehatan nasional. Kemudian yang kedua, tanah kita pulih. Karena tanah kita dipulihkan. Hasil uji kami Bapak Ibu yang sudah gunakan katalis selama 3-4 tahun. Tanah itu kalau sawah itu kayak jadi oli.
diinjek itu piut balik lagi, sangat gemuk. Tanah padas yang keras dia jadi hidup. Nah, harapan saya satu, nanti kalau pada injury time sudah siap semuanya, kita akan berikan pupuk yang sangat simpel. Baik, butuh waktu. Pak, terima kasih, tolong dibuat ya. Jangan putus asa. Kebun percobaan wajib Bapak pulang. Percobaan terbaik dalam polybag Pak, bukan di tanah. Dalam polybag aplikasi Bapak catat dosis sekian dicatat hasilnya seperti apa, terus yang dicatat kedua pertumbuhan per hari. Kalau saya disuruh milih dari bahan yang ada, buat aja dua. Yang pertama dari guano, yang kedua dari limbah jeroan ikan. Bukan limbah ikan, limbah jeroan ikan, ususnya ikan. Kenapa ususnya ikan? Kalau boleh ikan laut, kalau boleh lagi ikan tongkol, kalau boleh lagi terbagus ikan tuna. Ya kalau mau tak suruh cari ikan hiu lebih susah, atau yang paus gitu lebih susah. Ikan tongkol aja lah, banyak enggak ikan tongkol? Kalau insangnya bisa Pak? Apa? Insangnya semua boleh, pokoknya yang kena air laut yang bagian dalam. Kenapa sih kita butuh air laut bagian dalam, Bapak Ibu? Pupuk itu yang terbagus adalah alga. Alga ini yang alga air tawar, alga hijau, alga biru, dan alga merah. Alga biru dan alga merah paling banyak di air laut. Dan air laut di dalam deep sea di bawah 1000 meter. Pertanyaannya kan satu, siapa mau ngambil di bawah 1000 meter? Caranya ngambil gampang, ikannya suruh makan, kalau ikannya ditangkap diambil jeroannya, loh kan gampang loh Bapak Ibu. Dan itulah sumber asam amino terbaik. Bisa dipahami? Yang ada di mana? Di tuna, paling bagus. Saya kasih triknya, carinya. Bapak tulis saja di Facebook Pak. Dibutuhkan jeroan ikan tuna, nanti antri yang kirim. Saya ini pemulung Bapak Ibu, makanya tahu caranya cari. Dan yang sekarang pupuk yang saya kembangkan dengan Pak Ceri tadi di Ponorogo, semuanya dari deep sea. Karena itu nanti kita launching biaya per hektar padi maksimal cuma 2 juta hingga 2.500.000 rupiah. Tapi kita tidak jual pupuknya, tapi kita akan kemitraan. Harga pupuknya cuma paling sampai di petani 5.000 atau 6.000 lah, sama desa sebagainya. Murah atau mahal? Ke depan kita buat yang semakin murah. Kalau semakin murah, tidak ada masalah. Bisa diterima Pak? Pak nanti buat ya. Nanti kita kalau Bapak sudah bagus, tolong laporkan, kita akan bantu distribusi. Karena di Indonesia adalah negara hukum, Bapak Ibu, tolong jangan jual pupuk. Kalau jual pupuk masuk penjara. Itu hukumnya. Bagaimana cara jualnya Pak? Kemitraan. Siapa yang jual? Bukan kita, tidak ada transaksi jual beli, tapi kita bermitra dengan petani bagi hasil. Bisa diterima? Kalau jadi jangan dijual ya, biar tidak dimasukkan. Jadi saya tidak pernah jual pupuk Bapak Ibu. Begini ceritanya, strateginya. Kalau menurut Bapak Ibu saya buat pabrik pupuk besar bisa atau tidak? Pasti bisa atau tidak? Kenapa saya tidak pilih jual pupuk? Kalau saya jual pupuk itu membunuh visi saya sendiri. Cita-cita saya seluruh desa di Indonesia buat pabrik pupuk sendiri-sendiri. Kalau yang buat desa, yang pakai petaninya, yang pakai kelompoknya, semua buat sendiri bersama-sama, perlu izin atau tidak? Jangan dijual ke luar desa. Begini aja konsepnya toh. Ada petani, betul nggak? Petani punya bahan limbah nggak? Jerami plus batang jagung. Ada peternak, betul nggak? Di desa, peternak punya limbah nggak? Punya. Oke. Ada juga petambak, berikan.
punya air enggak? Punya limbah enggak? Kotoran kolam. Terus di sini ada namanya BUMDes, kerjasama dengan Koperasi Merah Putih. Nah, BUMDes dan Koperasi Merah Putih membina tiga-tiganya jadi satu. Membina tiga-tiganya jadi satu. Terus jadi pupuk, betul enggak? Jadi nutrisi, jadi ZPT, jadi semuanya. Yang gunakan siapa? Petani di desa kan? Perlu izin enggak? Enggak perlu izin. Karena ini untuk bersama-sama dan untuk pribadi. Outputnya BUMDes yang akan jual. Inilah satu-satunya yang saya berikan ke teman-teman Koperasi Merah Putih supaya jalan tanpa dicari salahnya. Ada salahnya, ada. Di mana salahnya? Mandiri. Betul atau tidak? Siapa yang nyalahkan? Oligarki. Sekarang pertanyaannya satu. Ini adalah posisi tersulit dalam hidup saya. Ketika saya gerakkan ini, ada yang dirugikan tidak? Siapa yang dirugikan? Raksasa-raksasa itu. Tetapi di sini saya harus milih, Bapak Ibu. Di kondisi yang sekarang ini, siapa yang akan kita bela? Saya putuskan satu. Saya berdiri bersama petani. Resikonya hilang. Betul atau tidak? Kenapa semua acara saya refkan? Karena satu. Bapak Ibu yang datang 60 orang. Yang nonton di luar bisa ribuan orang. Setuju atau tidak? Jadi, kalau besok-besok ada apa-apa dengan saya, tolong ilmunya dilanjutkan. Bapak Ibu tahu tidak resiko saya? Ngerti tidak beratnya saya? Yang saya lawan raksasa. Saya hanya guru, tapi saya tunjukkan caranya. Kalau semua Bapak Ibu lakukan dengan sistem yang Bapak Ibu sudah pelajari, bisa runtuh tidak Bapak Ibu? Mau jatuh kemana lagi? Modal cuma libah aja. Betul tidak? Sudah bisa jatuh lagi tidak ya kira-kira? Nggak bisa. Tolong dibangun dari akarnya. Dan yakin 3 tahun Bapak Ibu menjadi pemimpin semuanya. Pak, tolong terus Pak ya. Jangan putus asa. Tidak semua orang punya bakat seperti Bapak. Ini kan sudah sabar. Sudah dimarahi istri belum Pak? Ketika saya dulu ngantuk pertama kali Bapak Ibu, yang paling marah itu istri. Ini beli tandon terus, beli tempat terus untuk apa? Gak bisa buat. Jangan sekali-sekali bawa ke pasar Pak ya. Dimarahi orang. Tolong Bapak buat, nanti hasilnya Bapak upload di grup. Nanti setelah itu gabung semuanya, kita kan bagi distribusi untuk sesama anggota. Malam selatan Pak ya. Nanti di mana? Tidak. Saya hafal malam mana Pak? Oke, baik. Nanti Bapak tak tugaskan juga untuk tambah. Saya juga kerjasama dengan beberapa organisasi Bapak Ibu. Malam selatan itu daerah kampus, jadi dengan Gunung Kidul. Tolong nanti dibuat jadi sentral labu dan sentral tambak. Tamban, terus habis itu mana? Bukan Danau Mulia, pantainya itu Jendang Biru. Gimana? Di Tamban Pak ya. Di Goa Mikir. Saya hobi kemah di Tamban dulu Pak, waktu kuliah. Saya berharap satu Bapak Ibu. Kalau sudah muncul, jangan berhenti, kembangkan terus. Ya Pak ya. Minta tolong. Terima kasih. Bisa tak sudah jelas? Ayo mari yang satu lagi belakang. Satu lagi penanya Bapak. Ini dulu Pak. Begini Bapak Ibu ya. Kita sampai jam 3. Setelah itu kita akan closing. Setelah itu kita akan diskusi nanti. Tetap jalan diskusi, jangan khawatir. Saya akan beri waktu sampai selesai. Mari belakang dulu. Cuma nanti Bapak Ibunya masing-masing itu terekam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Bayu, saya kan mengelola lahan seluas 1.500 meter persegi. Nah di situ lahan itu sudah lama tidak dikelola, bertahun-tahun. Jadi lahannya itu keras tanahnya. Kalau basah itu apa kayak berlumpur gitu, kalau kering itu keras banget. Hitam atau merah mas tanahnya? Hitam. Baik, berarti lengket ya? Iya lengket. Baik. Dan di situ saya olah lahan itu 10 meter itu bisa sampai 3 hari. Alhamdulillah. Rumputnya itu luar biasa banget Pak. Siap. Akar-akarnya sampai ke dalam-dalam. Nah itu nanti gimana cara olah lahannya yang biar apa ya efisien seperti itu Pak. Ini dekat rumah atau jauh? Ya dekat Pak. Baik. Dekat dengan kampung atau jauh? Dekat. Ada jalannya enggak? Jalannya pematang Pak. Jalan pematang sawahnya? Di kalangan. Bukan jalan mobil nggak bisa masuk berarti ya? Tidak bisa. Baik, oke. Terus di lahan itu banyak belalang, katak, kepiting, terus kumbang, sama embuk di dalamnya. Uratnya. Urat ya. Dan itu yang perlu disingkirkan apa aja dan yang perlu dipertahankan, yang menguntungkan apa aja, dan kalau disingkirkan itu caranya seperti apa. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk fermentasi kopi Pak, fermentasi sederhana buat mencampur apa di lahan itu pakai apa? Pakai pembenah tanah ataupun katalis atau apa seperti itu. Selanjutnya untuk ini Pak, titipan pertanyaan. Ini sudah pintar ya, yang tak megang ini kan tidak bisa ngomong. Untuk di buku Pak, di buku catatan petani itu Pak, SOP tanaman alpukat. Nah untuk bahan-bahan, kotoran kambing 1 kilo, kencing kambing 1 liter, garam dapur 1/4 kilo, ditaburkan di tempat lingkaran dan terluar per pohon setiap 6 bulan sekali. Nah itu untuk kotoran kambing itu sama kencing itu difermentasi dulu atau fresh seperti itu Bapak? Dan itu aja Bapak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya luruskan dulu ya. Buku catatan petani itu bukan buku saya. Itu adalah peserta yang merangkum seluruh materi saya. Tahu-tahu suatu hari datang peserta begini dari Lampung, pekerjaannya tukang fotokopi. Saya luruskan, Pak, saya ngerangkum catatan yang saya dengar dari YouTube. Itu sebenarnya kita sudah berapa kali tolak gara-gara pencatatannya ada yang salah beberapa. Terus bahasanya bahasa petani. Kalau diprotes orang tidak sesuai dengan IYD Bapak Ibu. Nah, saya dikomplain banyak orang gara-gara itu. Tapi saya cuma menghargai beliau karena apa? Sudah susah payah merangkum. Nah, walaupun ada yang salah sedikit-sedikit, tolong dimaklumi ya. Itu dijual, akhirnya itu untuk bangun pondok pesantren Bapak Ibu. Jadi dananya buku itu dipakai untuk bangun pondok. Jadi saya masih toleransi, ya sudah, pokoknya jangan niat bisnis, gitu aja. Kalau saya buku saya sendiri sudah selesai, saya belum berani launching. Ini bukunya peserta sudah launching dulu. Oh iya, double mic, sorry. Lari ya. Jadi yang pertama itu, jadi kalau seandainya ada salah, tapi tidak salah juga, yang lain banyak yang benar kok, ada beberapa yang begini. Kalau untuk alpukat yang tadi
itu jenis alpukat yang panennya setahun 1 sampai 2 kali. Oke ya. Tetapi kalau jenis-jenis alpukat yang Bapak Ibu panen tiap setahun bisa 4 kali, 5 kali, harus dibubuk tiap tergantung jenisnya. Terus yang kedua ada yang kurang itu. Kalau ditambah garam itu berarti dengan abu. Nah, terus yang sekarang Bapak Ibu, kalau punya lahan 1.500 meter persegi, level tertinggi pendidikan kita di level sini adalah rekreasi. Ketika Bapak Ibu sudah punya 1.000 atau 1.500, Bapak Ibu bisa buat tempat rekreasi. Kalau tanahnya saja sudah tidak bisa dicangkul, Mas, tolong jangan dicangkul. Serius Bapak Ibu, waktunya habis untuk itu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Rumput dicabut tetap, kemudian diolah jadi masita, kompos. Oke ya, sudah diajari cara buat kompos? Gini yang buat kotak 1 meter persegi, ini isinya rumput tanah, disiram air cucian beras kalau boleh. Ini terbuat masita. Yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita lakukan setelah kita buat masita ini, tolong buat model polybag atau pakai galon atau sawah palsu. Sawah palsunya begini, Mas, kan sudah dicangkul nih, betul kan? Bisa cari bambu, dibuat bagian di atas tanah. Yang diambil topsoilnya sebelah, ditampung. Tapi kalau next ke depan sekali Bapak Ibu, kenapa saya anjurkan untuk buat polybag? Yang pertama, orang akan lebih senang beli polybag, kecuali kangkung, sawi, bayam, itu dicabut. Tetapi cabai, terong, tomat dan lain-lain tolong tanam di polybag. Harapan kita begini, dari lahan 1.000 meter ini kita buat jalan yang bagus, kasih kolam, jalan yang bagus, jalannya kalau boleh di paving. Terus yang kedua, ini bedengannya begini terus, semuanya dibuat itu. Kandang ayam kalau di pojok, kanan kiri kandang kambing di sini, kandang entok, bebek di sini. Tujuan kita Bapak Ibu, tempat ini jadi rekreasi itu adalah ini jadi supermarket. Kalau Bapak Ibu punya cuma 1.000 meter, terus ditanam polybag, dibeli orang, habis atau tidak? Mau tunggu lagi terus tunggu 3 bulan, yang mau beli mau atau tidak? Nah, jalan satu-satunya setelah Bapak Ibu sudah lulus, sudah punya penghasilan harian, kenapa saya maksa Bapak Ibu harus punya murid, punya santri di sini? Saya minta tolong, mereka sudah produksi di rumahnya masing-masing. Yang kita kirim ke situ adalah polybag jadi sudah isi buah, isi tanaman. Dan apa yang akan terjadi dengan program ini? Yang pertama, itu namanya kulkas hidup. Bapak Ibu pernah beli cabai? Pernah nggak beli cabai? Kalau cuma harian beli 1 kilo atau cuma 5.000? Lusa beli lagi enggak? Berapa hari beli lagi enggak? Nah, karena itu dulu Bapak Ibu, ini ide ini muncul gara-gara begini. Ketika saya jual cabai, harga kita kan stabil, organik. Organik itu lebih pedas cabainya, sampai kekurangan stok kita. Akhirnya orang-orang itu datang ke kebun kita. Yang dibeli itu sudah bukan cabainya lagi, pohonnya saja dibeli. Alasannya, daripada saya beli cabai busuk kalau terlalu banyak, betul atau tidak? Akhirnya kita buat harga cabai 15.000 per polybag, sudah 2. Alasannya begini, seandainya 2 hari 3 hari sekali saya ambil 10 biji, itu 5.000, betul atau tidak? Terus 3 hari lagi 5.000, 3 hari lagi 5.000. Kalau beli 15.000 cuma 3 kali beli, setuju atau tidak?
Tetapi kalau sudah punya tanamannya, bisa panen sampai 6 kali, 10 kali, betul atau tidak? Lebih mahal atau lebih murah jadinya? Lebih murah. Dari situlah kita buatkan konsep namanya kulkas hidup. Lah nanti kalau yang sudah beli ini bisa naik turun, bawa kembali polybagnya ke situ, hargai 3.000. Jadi jualnya jadi berapa Bapak Ibu? 12.000. Kenapa ini harus kita bangun? Bapak Ibu butuh permanen market. Terus yang kedua, rekreasi itu begini. Orang datang ke sini, tolong seandainya bisa tempat itu dibuat rumah makan ya, dibuat kafe sehat ya. Anak-anak senang nggak petik sendiri? Senang nggak ngambil telur sendiri? Senang nggak mancing ikan sendiri? Jadi kalau belanja di sini, mereka bisa belanja 4 jam. Goal kita apa? Rekreasi. Re adalah kembali, kreasi, creation, kembali berkreasi. Tujuan kita satu, orang datang ke sini, langsung mereka berkata, saya melihat ide, saya punya ide. Orang-orang akhirnya tertarik. Kalau tertarik, arahkan apa yang kita butuhkan. Sehingga apa? Bapak Ibu jadinya supermarket atau cuma pertanian? Supermarket. Dan minta tolong, bisa buat 1.005 ketika warga kita 50 sampai 100 kakak. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu saya minta maaf. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira nih ya, senang gak anak-anak datang ke sini? Pakai promosi atau tidak? Akan promosi sendiri. Dan kalau sudah sampai ke level ini, pertanian menjadi bisnis biasa atau sudah jadi industri? Ayo kita rubah bersama-sama, menjadilah petani yang bukan tradisional, yang bukan primitif, tapi yang modern. Setuju atau tidak? Gambarannya sudah punya? Dan inilah kebahagiaan. Ibadah kita menolong banyak orang, memberi ide banyak orang, dan yang paling penting, Bapak Ibu akan menciptakan banyak orang menjadi pengusaha. Setuju atau tidak? Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Ayo Pak, kanan kaki Pak, pegang nanti Pak. Kalau mau rekam, suara saya lebih enak daripada suaranya Pak Bambang. Indonesia tanah yang subur, gitu ya. Indonesia tanah yang subur, 1, 2, 3. Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia Budaya Sentosa. Jadi apa? Indonesia tanah yang subur, pertaniannya membawa makmur, sumber pangan ketahanan bangsa, petani sehat mandiri sejahtera. Bertani adalah perjuangan, berjibaku dalam kemuliaan, melatih penuh kesabaran, karena ini perintah Tuhan. Aku mau jadi petani, aku bangga jadi petani, karena aku cinta Indonesia. Indonesia Budaya Sentosa. Jadi petani, aku mau jadi petani, aku bangga jadi
Indonesia ku jaya sentosa. Petani teman sejati mengubah peradaban bangsa. Terima kasih. Yes. Baik Bapak Ibu, akhirnya kita harus sampai di penghujung acara, sehingga tentunya kita akan berpisah. Waktu 3 hari terasa sangat lama sekali bagi saya. Karena sudah 2 minggu gak pulang-pulang. Jadi sudah rindu sama keluarga. Ya, terasa cepat ya, karena kita nikmati hari-hari kita duduk di sini, walaupun mungkin ada yang sampai pegel gitu ya. Banyak yang pegel gak ini? Enggak ya? Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, datangnya sehat, pulangnya harus tetap sehat. Bapak Ibu, saya mewakili panitia yang bekerja di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu semuanya untuk hadir di tempat ini, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama dari saya pribadi, apabila dalam menemani Bapak Ibu belajar di sini mungkin ada penyampaian saya yang kurang tepat, atau ada kata-kata saya yang kurang pas, atau menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas Bapak Ibu memaafkan? Alhamdulillah. Kita mulai dari nol ya Pak. Terapi ya. Aduh, ini mau sedih malah diajak bercanda ya. Butuh terapi kejantanan pasti ya. Baik Bapak Ibu, tentunya banyak sekali ya yang sudah dipelajari dari 3 hari ini. Yang sebenarnya Pak Bayu juga ingin sekali menyampaikan banyak hal, lebih banyak lagi, dan tentunya belum semuanya bisa disampaikan karena keterbatasan waktu, sehingga kita harus pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu, kami berharap sekali lagi ilmu yang disampaikan Pak Bayu dan juga tim yang menemani di sini, semoga semuanya bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, nanti untuk Bapak Ibu yang di angkatan ini, mohon untuk aktif di dalam grup satu kelas, dan silakan nanti saling berbagi ilmu, saling support, berbagi benih tadi ya. Kemudian juga bisa bergabung ke koordinator setiap wilayah masing-masing, sehingga akan lebih mudah pengembangan pertanian di wilayah panjenengan. Kemudian doa kami semoga Bapak Ibu sukses